Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Faiza. Di sini aku sebagai mentor dari mata kuliah Matematika Bisnis, ujian tengah semester Gasal tahun akademik 2021-2022. Kita langsung aja bahas nomor satu. Fungsi permintaan akan sejenis barang ditentukan oleh Q min 360 tambah 10P kuadrat sama dengan 0. Sedangkan fungsi penawarannya dinyatakan sebagai Q tambah 21P min 7P kuadrat sama dengan 0. Atas barang tersebut, pemerintah mengenakan pajak sebesar 2 per unit barang yang terjual. Tentukan besarnya pajak yang ditanggung konsumen, pajak yang ditanggung produsen, serta total pajak yang diterima pemerintah. Langsung saja. Yang pertama diketahui KID-nya, fungsi permintaannya, Q min 360 tambah 10P kuadrat sama dengan 0. Nah, ini diubah ke dalam bentuk KID sama dengan. Jadi ini pindah ruas ke sini, jadi positif 360, dan yang ini juga pindah ruas ke sini, jadi negatif 10P kuadrat. Lalu QS. Q tambah 21P min 7P kuadrat sama dengan 0. Ini juga sama, QS sama dengan pindah ruas ya. Ini asalnya positif 21P, pindah ruas jadi negatif 21P. Ini asalnya min 7P kuadrat, pindah ruas ke sini jadi plus 7P kuadrat. Lalu ditanyakannya yang pertama, berapa besarnya pajak yang ditanggung konsumen? Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu sebelum pajaknya ya. Nah, ini persamaannya QD sama dengan QS. Nah, ini masukin persamaan yang tadi QD 360 min 10P kuadrat sama dengan masukin juga yang QS min 21P tambah 7P kuadrat. Lalu 7P kuadrat ditambah 10P kuadrat ini pindah ruas ya ke sini jadi positif 10P kuadrat min 21P tetap min 21P sama min 360 ini juga pindah ruas jadi ke sini jadi min 360 sama dengan 0. Harus dalam bentuk sama dengan 0 ya. Lalu ini dioperasikan 7P kuadrat tambah 10P kuadrat 17P kuadrat. Min 21P dikurang 360 tetap min 21P min 360 sama dengan 0. Nah ini 17P kuadrat sebagai A, min 21P sebagai B, dan min 360 sebagai C. Lalu gunakan rumus ABC ya, yang min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini kan min B ya, ini kan B, min 21P, berarti min dalam kurung min 21 plus minus B kuadrat, ini B-nya min 21 kuadrat, nih, min 4AC, berarti min 4 dikali A-nya 17, ini 17, C-nya 360, min 360 taruh di sini min 360 per 2A berarti 2 kali 17 ini A ya 17 sama dengan berarti min ketemu min positif 21 plus minus min 21 kuadrat 441 hasil dari min 4 kali 17 dikali min 360 adalah 24.480 ini dibagi 2 kali 17 34 lalu 21 plus minus hasil dari 441 tambah 24.480 adalah 24.921 per 34. Seperti biasa operasikan 21 plus minus akar dari 24.921 hasilnya 157,8638 per 34. Nah, ini berarti ada dua kan kemungkinan ya karena plus minus. Coba dulu yang plus berarti 21 plus 157,8638 per 34 hasilnya segini sama dengan 5,26 positif ya. Yang kedua, coba kemungkinan yang negatif 21 dikurang 157 kurang 157,8638 per 34. Hasilnya negatif 4,0254. Nah, karena di sini harga, ya harga tidak ada yang negatif, berarti kita ambil yang ini ya, 5,26. Berarti PE-nya 5,26. Lalu langkah selanjutnya QE. QE itu 360 kurang 10P kuadrat. Ini diambil dari ini. Nah, Q 360 kurang 10P kuadrat. Kita balik lagi.
Nah, 360 dikurang 10, P-nya substitusikan dari ini, 5,26 masukin ke sini dikuadratkan, hasilnya adalah 83,324. Lalu setelah pajak, nah masukin juga ke fungsi yang ini, Qd sama dengan 360 kurang 10 P kuadrat. Dan Qs sama dengan min 21P tambah 7P kuadrat. Nah, masukin ya itu kalau setelah pajak ke fungsi yang Qs. Berarti min 21, P-nya diubah jadi P min 2. Ini juga sama, P-nya jadi P min 2. Operasikan seperti biasa, min 21P dikali min 21 kali min 2 jadi 42. Lalu ini 7 simpan lagi 7 di sini. Ini kayak operasi pemfaktoran biasa ya. P kuadrat taruh di sini. Terus 2 kali min 2 min 4 kali P min 4P. Lalu ini 4 dari mana? Min 2 dikuadratkan jadi positif 4. Operasikan seperti biasa, ini kali pelangi 7P kuadrat min 28P, ini positif 28 ini. Lalu operasikan seperti biasa, kumpulkan yang bervariabel, berarti 7P kuadrat min 49P ditambah 70. Lalu selanjutnya, Qd sama dengan Qs aksen. Nah, untuk keseimbangannya berarti Qd, tadi kan Qd ini ya, 360 min 10P kuadrat, ini sama dengan Qs 7. Nah, pakai yang ini QS aksen ya. QS aksen nih. 7P kuadrat min 49P ditambah 70. Nih. Lalu 7P kuadrat ditambah 10P kuadrat pindah ruas min 49P tetap ditambah 70 tetap. Ini pindah ruas ke sini jadi min 360 sama dengan 0. Sama kayak tadi ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Masukkan lagi ke rumus ABC. Ini min 49 plus minus, B-nya min 49, A-nya 17, C-nya min 290. Operasikan seperti biasa, dan hasil akhirnya adalah P1 5,815 dan P2 hasilnya negatif 2,93. Karena ini harga sama kayak tadi, cari yang positif, berarti ambil yang P1 yaitu 5,815 yang ini. Lalu selanjutnya, nah karena tadi kan PE aksen 5,815 ya, substitusi kebersamaan QE aksen yang 360 min 10P kuadrat. 360 dikurang 10, nah P-nya masukin yang ini, 5,815 kuadrat, operasikan, sekian, hasilnya QE aksen sama dengan 21,86. Lalu masuk ke pertanyaan tadi, ditanyakannya besarnya pajak yang ditanggung konsumen. Nah, rumusnya itu adalah PE aksen dikurang PE. Tadi udah ketemu PE aksennya segini, 5,815, masukin. PE-nya tadi 5,26 ya, yang di atas ini. PE 5,86. 5,26, nah yang ini ya, yang positif. Masukkan ke yang tadi. Nah, ke rumus ini. Jadi hasilnya 0,555. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa besarnya pajak yang ditanggung produsen? Rumusnya T min PE aksen dikurang PE. T-nya tadi diketahui di soal itu sebesar 2 dikurang PE aksen segini ya, 5,815 masukin ke sini min PE. PE-nya ini min 5,26. Operasikan hasilnya 1,445. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah berapa total pajak yang diterima pemerintah? Rumusnya T sama dengan QE aksen dikali T. QE aksennya adalah 21,86, ini masukin ke sini 21,86 dikali T-nya, T-nya dari soal kan 2 ya, dikali 2 masukin ke sini. Hasilnya 43,72. Jadi, beban pajak yang ditanggung konsumen sebesar 0,555 ini, lalu beban pajak yang ditanggung produsen sebesar 1,455, dan total pajak yang diterima pemerintah sebesar 43,72. Nomor 1 sudah selesai, lanjut nomor 2.
Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar dari dua macam barang bila diketahui fungsi permintaan dan penawarannya masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, QDX. Persamaannya 30 min 4PX ditambah 2PY. QSX min 50 min 50 tambah 8PX min 2PY. Lalu QDY sama dengan 10 tambah 2PX min 2PY. Lalu QSY sama dengan min 30 min 2PX tambah 6PY. Nah, ini diketahuinya ini ya, QDX, QSX, QDY, QSY. Ditanyakan, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasarnya? Nah, yang pertama kita cari yang X dulu ya. Keseimbangan berarti QDX sama dengan QSX. Karena kan kita nyari yang barang X dulu. Berarti masukin ke persamaan yang ini, QDX. Tadi kan QDX itu 30 min 4 PX tambah 2 PY. Nah, 30 min 4 PX tambah 2 PY sama dengan QSX. Tadi diketahuinya min 50 tambah 8 PX min 2 PY. Ini kumpulkan yang tanpa variabel 30 tambah 50. Ini tambah 50 karena min 50 pindah posisi ke sini jadi plus sama dengan 4PX. Nah, ini pindah ruas ke sini jadi positif, ditambah 8PX tetap di ruas ini, min 2PY tetap di ruas ini, dan 2PY yang ini pindah ruas ke sini, jadi min 2PY. Operasikan seperti biasa, 80 sama dengan 4PX tambah 8PX, 12PX. Min 2PY kurang 2PY, min 4PY. Jadi persamaan yang pertama itu adalah 12PX min 4PY sama dengan 80. Ini bisa dibalik gitu, jadi segini bentuknya. Sekarang yang barang Y, QDY sama dengan QSY. Tadi di soal, QDY-nya 10 tambah 2PX min 2PY. Ini QSY adalah min 30 min 2PX tambah 6PY ini. Operasikan seperti biasa, 10 tambah 30, ini pindah ruas ke sini jadi plus 30. Min 2PX tetap di ruas ini, min 2PX ini pindah ke sini. Lalu 6PY tetap, lalu min 2PY pindah ruas ke sini jadi plus 2PY. Operasikan 40, min 2PX kurang 2PX min 4PX. 2PY tambah 6PY, 8PY. Jadi persamaannya seperti ini, persamaan kedua. Lalu selanjutnya tahap eliminasi. Masukkan persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Ini dan ini. Lalu dikali 2 dan dikali 1 karena kita akan mencari PX. Berarti ini yang dieliminasinya PY kali 2. Berarti 12 PX kali 2, 24 PX. Min 4 PY dikali 2, min 8 PY. 80 dikali 2, 160. Ini. Lalu ini mah tetap ya karena dikali 1. Berarti tulis lagi persamaan ini ke sini ditambah karena apa tandanya beda ya. Kalau tandanya sama berarti dikurang. Berarti 24 ditambah min 4PX, 20PX. Ini habis. Lalu 160 tambah 40, 200. Jadi PX-nya sebesar 10. Nah, substitusikan ke persamaan yang ini. 12PX min 4PY sama dengan 80, 12. Nah, PX-nya ganti sama ini, 10. Berarti 12 kali 10 min 4PY sama dengan 80. Operasikan seperti ini dan hasil akhirnya PY sama dengan 10. Lalu, substitusi QSX. Min 50 tambah 8PX min 2PY. QXE sama dengan min 50 tambah 8, ininya ganti, PX-nya jadi 10, dikali 10 min 2, ini juga ganti sama dengan PY 10 kali 10. Jadi min 50 tambah 80 kurang 20, hasilnya QXE sama dengan 10. Substitusi lagi ke persamaan yang 10 tambah 2PX min 2PY. QE sama dengan 10 tambah, ini juga ganti dari 10. Ini juga ganti jadi 10. Jadi hasilnya QE sama dengan 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan barang X sebesar 10 dan harga dan jumlah keseimbangan barang Y sebesar 10. Sama semua ya, 10, 10, 10, 10. Dah, lanjut. Nomor 3. Sebuah perusahaan menjual produknya seharga Rp130.500 dengan biaya tetap rata-rata
sebesar 3.600 Ki kuadrat ditambah 900. Hitunglah profit perusahaan tersebut jika dihasilkan 5 dan 8 unit barang. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan berada pada keadaan pulang pokok? Nah, diketahui P itu harganya 130.500 ini. Lalu R atau revenue itu P kali Q. P-nya 130.500 ini dikali Q. Jadi 130.500 Q. C atau cost itu 3.600 Q kuadrat ditambah 900. Ini. Ditanyakannya berapa profit jika dihasilkan 5 unit barang, berapa profit jika dihasilkan 8 unit barang, dan berapa tingkat produksi pada keadaan pulang pokok. Penyelesaiannya, nah sekarang yang pertama untuk profit yang 5 barang dulu, 5 unit. Rumusnya R kurang C. Tadi R itu, ini ya, 130.500 Ki. Nah, masukin ke sini 130.500 Ki min C. C tadi ini 3.600 Ki kuadrat tambah 900. Masukin ke sini. Operasikan seperti biasa, tapi ini Ki-nya ganti sama 5 nih substitusi. Karena kan kita mau tahu yang 5 unit ya, Ki. Jadi 130.500 dikali 5 min 3.600, ini juga ganti Ki-nya sama dengan 5 nih. Kuadrat tambah 900. Operasikan seperti biasa. Hasilnya 561.600. Lalu yang kedua, berapa profit jika dihasilkan 8 unit barang? Sama rumusnya R kurang C, masukin R-nya 130.500 Ki min C sama 3.600 Ki kuadrat tambah 900 ini. Lalu Ki-nya ganti sekarang jadi 8 karena dari soal kan 8 unit. Ki-nya ganti jadi 8, ini juga ganti jadi 8. Hasilnya 1.044.000 dikurang 231.300, hasilnya 812.700. Ini untuk yang 8 unit. Lalu yang terakhir itu pertanyaannya, berapa tingkat produksi pada keadaan pulang pokok? Nah, keadaan pulang pokok itu kan BEP ya. Nah, BEP tercapai pada saat R sama dengan C. Tadi R itu sama dengan P kali Q, dan C itu VC tambah FC. Jadi 130.500 Q ini sama dengan 3.600 Q ditambah 900. Ini pindah ruas yang ada Q-nya. Ini asalnya positif, pindah ruas ke sini jadi negatif 3.600. Ini 900-nya tetap positif karena di sini. Jadi 130.500 Ki dikurang 3.600 Ki, 126.900 Ki. Ini 900 tetap. Jadi Ki-nya sama dengan 126.900 dibagi 900. Jadi 141. Jadi, besarnya profit perusahaan jika dihasilkan 5 unit barang adalah Rp561.600. Kalau dihasilkan 8 unit barang sebesar Rp812.700. Dan pada tingkat produksi 141 unit, ini perusahaan berada pada keadaan pulang pokok. Seperti itu. Lanjut nomor 4. Seseorang menyatakan ketika ia menganggur, ia harus mengeluarkan sebesar Rp2.499.750 untuk kebutuhan konsumsinya. Nah, setelah bekerja dengan penghasilan 10 juta, ia dapat menabung nih sebesar 2.250.000. Berapakah tabungannya jika penghasilannya meningkat jadi 13 juta? Nah, diketahui Y1 atau pendapatan pertama 0 ya, karena dia menganggur nih. Ketika ia menganggur. C1 itu 2.499.750 untuk kebutuhan konsumsinya, ya berarti C1 nih masuk ke sini. Y2-nya setelah bekerja dengan penghasilan 10 juta nih, berarti Y2 10 juta. Ia dapat menabung 2.250, berarti S2 atau saving ya, tabungan. 2.250. Ditanyakannya berapakah tabungan jika penghasilannya meningkat jadi 13 juta? Caranya Y1 sama dengan C1 ditambah S1. Y1-nya tadi 0 kan, ini. Masukin ke sini 0. C1-nya tadi berapa ini? 2.499.750. Masukin ke sini.
Ini S1-nya belum ada, tulis lagi S1. Jadi S1 sama dengan min 2.499.750. Lalu selanjutnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan S min S1 per S2 min S1. Ini rumusnya. Nah, Y-nya kita tulis lagi Y, karena belum ada. Y1-nya tadi 0 per Y2 10 juta. Kita lihat sampai lihat ini. Nah, Y2 ini 10 juta ya nih. 10 juta, masukin ke sini. 10 juta kurang Y1 0. Sama dengan S, tulis lagi S. S1-nya tadi nah, S1-nya min 2.499.750 ini nih S1. Nah, masukin ke sini. Per S2 2.250 dikurangi S1 min 2.499.750. Lalu is. Nah, biasa operasikan seperti biasa, ini tetap ya, ya min 0, 10 juta kurang 0 tetap. 10 juta kurang 0, 10 juta ya. Jadi gini. Ini karena min ketemu min jadi plus. Jadi S plus 2.499.750 per ini ditambah ini. Hasilnya 4.500.000. Udah kayak gitu. Kita kali silang nih. Ini kali ini. Terus ini kali ini. Jadi 10 juta dikali ini, sepaket ini. S tambah 2.499.750 sama dengan ini dikali ini. 4.500.000 dikali Y kurang 0. Operasikan, biasa kali pelangi, ini kali ini 10 juta S. Ini kali ini segini panjang ya. Sama dengan 4.500 Y ini kali ini 0. Jadi 4.500 Y. Jadi 10 juta S, ini tulis lagi, sama dengan 4.500 Y dikurang segini 24.997.500.000 rupiah. Gitu ya kalau nggak salah ngomongnya. Lalu S sama dengan 4.500 Y dikurang segini per 10 juta. Ini juga bisa ya, jadi 10 juta jadi per 10 juta. Atau bisa juga kayak gini. Hasilnya 0,45 Y dikurang 2.499.750. Nah, lalu selanjutnya, jika Y3 13 juta, tadi di soal ya 13 juta, maka S-nya ini kan 0,45 Y min 2.499.750. Masukkan Y-nya 13 juta ini, masukin ke sini 13 juta min tetap yang ini. Operasikan ini kali ini 5.850.000, ini tetap tulis lagi. Hasil dari pengurangan ini yaitu 3.350.250. Jadi jumlah tabungan jika penghasilannya meningkat menjadi 13 juta adalah sebesar 3.350.250 rupiah. Next, nomor 5. Benjo menyimpan uang sebesar 12 juta rupiah pada tingkat bunga 10% per tahun dan dibayarkan setiap akhir tahun. Yang pertama, berapakah simpanan Benjo selama 4 tahun jika sistem bunga yang ditetapkan adalah bunga majemuk? Setelah berapa tahun simpanan Benjo menjadi 25.723.065,75? Lalu berapa simpanan Benjo selama 4 tahun jika bunga dibayarkan setiap semester dan setiap triwulan? Diketahui M0 12 juta karena ini ya awalnya dia nyimpan uang sebesar 12 juta, berarti itu M0. I atau interest atau bunga 10%. Ini tingkat bunga 10%. Bisa diubah ke 0,1 ya. 10% itu sama dengan 0,1. Ditanyakannya M4 setelah 4 tahun berapa? Berapa berapa tahun gitu N tuh ya. Jika MN-nya segini. Lalu M4 dibayar tiap semester atau triwulan. Berapa nih M4-nya simpenannya setelah 4 tahun berapa? Penyelesaian yang pertama
M4 ya, ditanyainnya M4. Rumusnya adalah M0 dikali 1 ditambah I pangkat 4. Karena kan ditanyainnya 4 tahun ya. Nih, setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun. Berarti ininya juga 4. Nah, berarti M0-nya tadi 12 juta. Masukin 12 juta. Dikali 1 tambah I. Tadi I-nya berapa? 0,1. Masukin ke sini 0,1. Dipangkatkan 4. Jadi 12 juta dikali 14.641. Hasilnya 17.569.200. Ini yang A. Lalu yang B. MN sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat N. Tadi ditanyainnya kan N ya, kita mau nyari setelah berapa tahun nih simpanan benjo. Kalau jadinya segini, berarti hmm, MN-nya masukin 25.723.065,75 sama dengan M0 tadi 12 juta ditambah 1,0,1 ini I pangkatkan N. Kita mau cari tahu N ini. Nah, kalian juga pasti masih pada ingat ya yang SMA ini pakai logaritma. Jadi log dari 25.723.065,75 dikurang log 12 juta per log 1,1. Ini bisa di kalkulator saja ya biar cepat. Hasilnya adalah 8. Lalu yang C. Ditanyainnya berapa nih kalau setiap semester? Nah, M4 sama dengan M0 dikali 1 tambah I per 2 pangkatkan N kali 2. Nah, M0-nya 12 juta tadi 1 ditambah I-nya tadi 0,1 per 2 N. Nah, N di sini kan 4 ya nih. 4 dikali 2 berarti jadi 8. Operasikan 12 juta kali 1 tambah 0,5 pangkat 8. Hasilnya 17.729.465,325. Lalu yang setiap triwulan. M4 sama dengan M0 kali 1 tambah I per 4. Dipangkatkan 4 kali 4. Lalu ini M0 masukkan 12 juta. Ini tetap 0,1 per 4. 4 kali 4, 16 ini. Operasikan 12 juta kali 1 tambah 0,025 pangkat 16. Hasilnya 17.814.067,477. Jadi, besar simpanan benjo setelah 4 tahun adalah sebesar 17.569.200. Simpanan benjo menjadi 25.723.65,75 setelah 8 tahun. Tadi M-nya 8 tahun. Lalu simpanan benjo setelah 4 tahun jika harga dibayarkan setiap semester, hasilnya 17.729.465,25. Dan simpanan benjo setelah 4 tahun jika bunga dibayarkan setiap triwulan sebesar 17.814.067,447 rupiah. Seperti itu mungkin pembahasan untuk ujian tengah semester Matematika Bisnis tahun angkatan 2021-2022. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.